Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani Novita, NIM 181416708, kelas manajemen A3 pagi, semester 4, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Video ini mengenai jawaban UTS ALB Analisis Lingkungan Bisnis pada tanggal 27 April 2020. Baiklah, organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai suatu sistem manajemen terdokumentasi. Standar mewajibkan suatu prosedur tertulis dinyatakan dengan frasa prosedur terdokumentasi yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dari kegiatan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap baik dalam kondisi normal, abnormal, darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek titik. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat di antara aspek dan dampak lingkungan. Kemudian soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari research atau sumber daya, bahan baku, capability atau kapabilitas perusahaan, core competition atau keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari threats of new entries atau ancaman produk serupa, threats of substitute produk, ancaman produk pengganti, bargaining power of customer atau daya tawar dari pelanggan, bargaining power of supplier atau daya tawar dari supplier, intensity of competitive rivalry, menjawab tantangan pesaing bisnis. Kemudian, apa yang saudara ketahui tentang yang pertama A, lingkungan kontekstual atau umum, B, lingkungan industri, dan C, remote environment, dan D, lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara. Yang pertama, lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengatur suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah A. Ekonomi, B. Sosial, C. Politik, dan hukum, D. Teknologi. Demografi, dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha, tetapi kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi. Secara keseluruhan, lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Kemudian yang B, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seseorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tersebut tertentu. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing, mereka disebut analisis pesaing.
Kombinasi dari ketiga analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap perkembangan misi strategis perusahaan. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor dan kondisi yang akan mempengaruhi probabilitas perusahaan. Dan analisis pesaing terfokus pada prediksi terhadap dinamika, tindakan-tindakan, respon-respon, dan kemauan para pesaing. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua atau B, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada. Kemudian C, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli atau substitusi. Yang D, kekuatan tawar-menawar pemasok. Sebagai contoh, Anda membangun sebuah usaha toko roti. Makin hari toko Anda semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha Anda berkembang, begitu muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal itu akan menghambat kemajuan dari toko roti Anda, maka dari itu Anda harus membangun produk dengan menambahkan produk baru dengan memberi harga yang sesuai dengan produk Anda. Kemudian C, lingkungan jauh atau remote environment, yang terdiri dari faktor ekonomi, berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif sebagai segmen pasar dalam perencanaan strateginya. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industri, baik ditingkatkan ke nasional maupun internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum, tingkatan penghasilan akan dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat. Kemudian faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai sikap, opini, dan gaya hidup orang. Di lingkungan ekstern, perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Jika sikap sosial berubah pula lah berbagai jenis permintaan barang. Perubahan sosial dalam peningkatan perhatian konsumen terhadap masalah kualitas hidup, pergeseran distribusi usia populasi. Kemudian faktor politik. Arah dan stabilitas perkembangan politik merupakan faktor penting bagi manajer dan merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenal atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi, serta penetapan harga, dan banyak lagi tindakan yang dimasukkan untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Faktor teknologi. Selanjutnya, untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terjadinya dan terciptanya produk baru. Penyempurnaan produk yang sudah ada atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Kunci peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada pendugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi masa depan. Dalam dampaknya yang mungkin, analisis menyeluruh mengenai dampak perubahan teknologi baru terhadap lingkungan jauh, terhadap situasi persaingan bisnis, dan terhadap antara muka bisnis masyarakat. Kemudian faktor ekologi. Ketika para manajer strategi membuat peramalan, faktor yang paling menonjol seringkali adalah hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya. Ancaman terhadap ekologi pendukung kehidupan kita yang utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam suatu masyarakat industrial biasanya dinamakan populasi. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seseorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara seluruh. Kemudian D, lingkungan operasional atau juga sering disebut dengan lingkungan persaingan.
Ada tugas biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi oleh dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh. Jadi, perusahaan dapat lebih proaktif, bukan reaktif, dalam menangani lingkungan operasional ketimbang dalam menangani lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai yang pertama, posisi bersaing. Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. Pengembangan profil pesaing memungkinkan suatu perusahaan memperkirakan secara lebih akurat baik potensi pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang maupun potensi lainnya. Profil pelanggan. Mengembangkan profil pelanggan dan calon pelanggan perusahaan. Meningkatkan kemampuan para manajernya untuk merencanakan operasi strategi untuk mengantisipasi perubahan besar pasar dan untuk merelokasi sumber daya guna mendukung perubahan pola permintaan. Ancangan tradisional untuk mensegmentasi pelanggan didasarkan pada profil pelanggan yang disusun menurut informasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku pembeli. Ancangan kedua adalah dengan mensegmentasi pasar industrial. 3. Pemasok. Perusahaan selalu bergantung pada pemasok untuk dukungan keuangan, layanan, bahan baku, dan peralatan. Selain itu, ada kalanya perusahaan mengajukan permintaan khusus, seperti pengiriman cepat, syarat kredit yang lunak, atau pesanan berukuran khusus, khususnya pada saat-saat seperti itu. Sangatlah penting bagi perusahaan untuk memiliki hubungan yang baik dengan pemasoknya. Kemudian yang keempat, kreditur. Karena kuantitas, kualitas, harga, dan aksesibilitas sumber daya keuangan manusia dan bahan baku jarang sekali yang ideal, maka penilaian atas pemasok dan kreditur sangat penting untuk evaluasi lingkungan operasional perusahaan yang akurat. Kemudian yang kelima, sumber daya manusia, sifat pasar tenaga kerja, kemampuan perusahaan dalam menarik dan memperhatikan karyawan yang berkompeten adalah sangat penting untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Tetapi lingkungan rekrutmen dan seleksi karyawan suatu perusahaan seringkali dipengaruhi oleh sifat lingkungan operasionalnya. Akses perusahaan ke karyawan yang dibutuhkannya utamanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu reputasi perusahaan sebagai penyedia kesempatan kerja, yang B, tingkat kesempatan kerja setempat, yang C, ketersediaan orang dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, suatu usaha toko butik dalam membuka dan menjalankan usaha kita mengetahui dalam hal bersaing, kemudian pelanggan, pemasok, kreditur, dan sumber daya manusia. Jika semuanya sudah mencukupi, maka bersaing dengan toko lain bisa lebih mudah karena kita sudah mencukupi semua yang ada di dalam lingkungan operasional, baik dari tenaga kerja maupun bahan baku itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan analisis PESTEL? PESTEL analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. PESTEL analysis dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan seperti eksternal, yaitu political, economic, sosial, teknologi, legal, dan environment. PESTEL adalah mnemonik yang dalam bentuknya diperluas menunjukkan P untuk politik, E untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan. Ini memberikan pandangan mata elang how-ake dari seluruh lingkungan dari berbagai sudut pandang yang ingin diperiksa dan dilacak saat merenungkan ide atau rencana tertentu. Kerangka kerja ini telah mengalami perubahan tertentu karena para ahli pemasaran telah menambahkan hal-hal tertentu seperti E untuk etika untuk menanamkan unsur demografis sambil memanfaatkan kerangka kerja saat meneliti pasar. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat melakukan analis yang memberi mereka gambaran tentang hal-hal apa yang harus diingatkan. Hal itu adalah bagaimana situasi politik negara Anda dan bagaimana pengaruhnya terhadap industri. Apa faktor ekonomi yang lazim, seberapa besar arti budaya di pasar, dan apa faktor penentunya. Inovasi-inovasi teknologi apa yang muncul dan mempengaruhi struktur pasar.
Apakah ada undang-undang saat ini yang mengatur industri dan apakah ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk industri? Apa masalah lingkungan untuk industri? Semua aspek dari teknik ini sangat penting untuk setiap industri bisnis yang mungkin masuk. Lebih dari sekedar memahami pasar, kerangka kerja ini mewakili salah satu vertebrata dari tulang punggung manajemen strategi yang tidak hanya mengidentifikasi apa yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga akun untuk tujuan organisasi dan strategi yang diberikan kepada mereka. Mungkin begitu, bahwa pentingnya masing-masing faktor mungkin berbeda untuk berbagai jenis industri, tetapi sangat penting untuk setiap strategi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan, sehingga mereka melakukan analisis PESTEL karena membentuk versi yang jauh lebih komprehensif dari analis SWOT. Kemudian nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis daerah. Lingkungan eksternal secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar lagi, yakni lingkungan yang sifatnya umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain adalah ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, dan demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dari perusahaan yang ada di dalamnya. Tabel berikut menunjukkan berapa lingkungan umum yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan industri. Lingkungan umum. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitif. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tertentu. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada penanaman akan faktor-faktor dan kondisi yang akan mempengaruhi profilitas perusahaan. Dan analisis persaingan terfokus pada prediksi terhadap dinamika tindakan-tindakan respon dan kemauan para pesaing. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tindakan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Soal bagian B, video 1. Apa judul video di atas? Yang kedua, siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Yang ketiga, jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Yang keempat, manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? Yang kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, judul video tersebut adalah Manajemen Strategi Analisis Lingkungan Internal. Kemudian, siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Yaitu Diananda FP. Kemudian yang ketiga, jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Yaitu analisis lingkungan internal adalah kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada dua langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnisnya. Perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua, pendekatan rantai nilai atau value chain. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan, menjual, serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga, pendekatan unit keunggulan berdasarkan persaingan. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan
Aktivitas-aktivitas yang dikerjakan perusahaan yang meliputi unit keunggulan bersaing itu sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan keempat, pendekatan profil impact of marketing strategi. Dalam pendekatan PIMS, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor strategi yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment ROI. Pendekatan kelima, pendekatan 7S yaitu penilaian keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari 7 variabel organisasi yaitu struktur, strategi, staff, manajemen, style, sistem, dan prosedur, skill, share, dan value. Evaluasi variabel internal, pendekatan yang dapat dilakukan perbandingan antara kinerja dan kompetisi masa lalu. Pendekatan evaluasi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkuantifisir keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunan, melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Memberikan bobot pada masing-masing variabel 0 sampai dengan 1. Nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak nilai dan masa yang konsisten. Menggalikan bobot dan nilai, menjumlahkan hasil dari perkalian sebagaimana langkah sebelumnya. Kemudian 4, manfaat yang didapat yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. Yang kelima, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Kemudian video bagian 2. Apa judul video di atas? Siapa pembicara dalam video yang ditonton? Yang ketiga, jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? Dan kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Judul videonya ada analisis peste PT Indofood. Pembicaranya adalah Zulfaid. Kemudian yang ketiga, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Pestel ini terdiri dari politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik yaitu peraturan ekspor dan impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Ekonomi yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai sebesar pasar yaitu hingga 70%. Hingga kini permintaan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. Itu yang menyebabkan PT Indofood ada hingga saat ini di Australia. Sosial budaya yaitu sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat. Sikap masyarakat inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan cita rasa lidah orang Australia. Tidak terlalu jauh dengan orang Indonesia, itu yang menyebabkan PT Indofood tidak merubahkan komposisi produknya. Selain itu, orang Australia sangat sibuk dan mengedepankan pekerjaannya, itu yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. Teknologi yaitu perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya serta internal dan social network untuk pemasaran produk. Lingkungan yaitu secara geografis posisi Indonesia sangat strategi untuk perdagangan. Contoh saja antara Indonesia dan Australia. Karena posisinya yang berdekatan ini menyebabkan kegiatan ekspor dan impor sangat mudah dan bisa mempengaruhi biaya penyimpanan gudang, transportasi, dan waktu pengirimannya yang lebih cepat. Hukum adalah PT Indofood sudah berstatus halal yang telah diakui oleh MUI dan BPOM. Yang keempat, manfaat yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana di dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dapat dimengerti. Yang kelima, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah terperinci menjelaskan PT Indofood itu sendiri. Kemudian video bagian 3,
Apa judul video di atas? Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? Bagaimana penjelasan Anda mengenai pembicara dalam video tersebut? Apa judul video ini? Jawaban saya yaitu video tersebut berjudul SWOT Analysis. Siapa pembicara dalam video-video yang Anda tonton? Yaitu pembicaranya di dalam video tersebut ada Insinyur Jaspra Hasudungan, MT, CPM, Asia, CSEP, PLT, beliau adalah konsultan TCU. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video-video di bawah ini. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT analysis. SWOT analysis adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats. SWOT analysis pentingnya karena untuk memandu strategi ke level yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi faktor sukses internal, untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk layanan dan bisnis melalui keputusan strategi pertumbuhan di masa depan. SWOT template berisi elemen yang menggambarkan helpful dan harmful. Helpful, elemen apa yang membantu pencapaian sasaran, kemudian sasaran perusahaan. Harmful, elemen apa yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor, kemudian menerapkannya dalam gambaran metrik SWOT, di mana aplikasi adalah bagian kekuatan atau strength, mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagian cara mengatasi kelemahan atau weakness, yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan opportunity, yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman. Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman threats yang ada. Manfaat apa yang Anda dapatkan dari video-video ini? Manfaat yang saya dapatkan dari menonton video ini yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video-video tersebut? Menurut saya, di dalam video tersebut, pembicara sudah menyampaikan isi dalam video tersebut dengan sangat jelas dan terperinci, sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti dengan cepat dan langsung. Kemudian video yang bagian 4, apa judul video? Siapa pembicara dalam video tersebut? Ketiga, jelaskan secara terinci teori yang dijelaskan. Keempat, manfaat apa yang diambil. Kelima, bagaimana menurut Anda penjelasan pembicara dalam video tersebut. Judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan persaingan. Pembicara dalam video tersebut mahasiswa dari STI Putra Bangsa. Video tersebut menjelaskan tentang yang pertama itu kereta api Parahyangan, kasus PT KAI. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970, berakhir tahun 2010. Setelah 39 tahun, akhirnya PT KAI penutup Kereta Api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI, dan yang menjadi pertanyaan mengapa mengalami jumlah penurunan penumpang yang drastis, padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan efisienkan perjalanan dengan dibukanya tol Cipularang, juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru, diantaranya yaitu bis travel. Bisnis travel baru ini menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus yang kedua dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis mereka, seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile phone, internet juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan, jadi saat ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. PT Telkom Indonesia. Kita lihat bagaimana PT Telkom Indonesia, anak-anak perusahaan yang seperti Telkomsel, Flexi, Speedy,
Telkom Vision, dan Yes TV, mereka berhasil memanfaatkan perubahan lingkungan ini menjadi peluang. Perusahaan mereka, bahkan anak perusahaan Telkomsel, menjadi salah satu perusahaan terbesar operator telepon Indonesia. Akibat adanya perubahan inilah akhirnya membuat PT Telkom transformasi. Transformasi ini bisa dilihat dari perubahan skor bisnis PT Telkom yang awalnya hanya dibilang telekomunikasi dan informasi, kemudian menjadi Timnes, Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Service. Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Kemudian keempat, manfaat yang saya ambil dalam video tersebut, pengetahuan sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia. Dalam dunia teknologi, lebih mempersingkat waktu dan biaya. Yang kelima, mengenai penjelasan pembicara tersebut, semuanya sudah sangat jelas, maksud dan tujuan yang disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah dipahami. Sekian dari saya jawaban UTS pada tanggal 27 April 2020. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.